semuanya, perkenalkan saya Agung Caksono, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Akuntansi 2017 dengan NIM 721141718. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah EDP atau pemrosesan data elektronik, yaitu pada bab sistem perencanaan sumber daya perusahaan, lebih detailnya yaitu mengenai risiko yang berkaitan dengan implementasi sistem. Sebelum masuk risiko yang berkaitan dengan implementasi sistem, yaitu saya ingin ngasih tahu apa itu sistem ERP. Sistem ERP adalah paket peranti lunak yang terdiri dari beberapa modul dan yang berubah perlahan, terutama dari sistem perencanaan sumber daya manufaktur tradisional. Berbagai manfaat yang didapat dari sistem ERP sendiri, namun akan tetapi manfaat tersebut tidak dapat tanpa risiko bagi perusahaan yang menerapkan sistem ERP. Risiko yang berkaitan dengan implementasi sistem yaitu ada 6 isu. Yang pertama, yaitu mengimplementasikan dengan pendekatan langsung serentak versus bertahap. 2, yaitu tantangan terhadap perusahaan dalam budaya perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah memilih ERP yang salah. Yang keempat yaitu memilih konsultan yang salah. Yang kelima yaitu biaya dan pembengkakan biaya. Dan yang terakhir adalah gangguan pada organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu implementasi dengan pendekatan langsung serentak versus bertahap. Mengimplementasikan sistem ERP yaitu lebih banyak mengubah cara suatu perusahaan menjalankan bisnisnya daripada berhubungan dengan teknologi. Akibatnya, kebanyakan kegagalan dalam implementasi ERP disebabkan oleh masalah budaya dalam perusahaan yang tidak menerima tujuan dari rekayasa ulang proses. Berbagai strategi untuk mengimplementasikan sistem ERP agar dapat mewujudkan tujuan yang didasarkan pada dua pendekatan umum, yaitu pendekatan secara serentak dan bertahap. Yaitu pendekatan langsung serentak adalah yang lebih ambisius dan lebih beresiko dibandingkan dengan pendekatan secara bertahap. Perusahaan yang melakukan pendekatan secara serentak ini yaitu berusaha untuk mengganti operasi dari sistem lamanya ke sistem yang baru dalam satu kali kegiatan yang akan mengimplementasikan ERP di seluruh perusahaannya. Walaupun memiliki beberapa kelebihan, namun metode ini dikaitkan dengan banyaknya kegagalan sistem. Karena sistem ERP baru berarti cara baru untuk menjalankan bisnis, membuat seluruh perusahaan berpindah sistem dan bersinkronisasi sekaligus akan menjadi pekerja yang sangat sulit. Dalam satu hari implementasi, tidak ada seorang pun yang di perusahaan akan pernah memiliki pengalaman dengan sistem baru tersebut. Pada dasarnya semua orang di perusahaan adalah baru dalam mempelajari pekerjaan baru tersebut. ERP yang baru tersebut pada awalnya akan ditentang karena penggunanya melibatkan sebagai perubahan. Sistem lama yang sudah dikenal baik oleh semua orang dalam perusahaan telah digunakan selama bertahun-tahun untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dalam kebanyakan kondisi, sistem ERP tidak memiliki kisaran fungsionalitas terkait serta tidak mirip dengan sistem lama yang digantikan. Selain itu, karena satu sistem tunggal kini melayani seluruh perusahaan, orang-orang yang berada dalam bagian input data sering kali akan merasa memasukkan lebih banyak daripada yang sebelumnya. Mereka melakukan dengan sistem lama yang lebih sempit fokusnya. Akibatnya, kecepatan sistem baru akan berkurang hingga menyebabkan gangguan pada operasi rutin. Berbagai masalah ini biasanya akan dialami jika sistem baru diimplementasikan. Tinggi rendahnya masalah terkait dengan pendekatan langsung serentak karena semua orang dalam perusahaan terkena dampaknya. Akan tetapi ketika periode penyesuaian awal telah dilewati dan budaya baru mulai berkembang, ERP akan beroperasi secara efektif
dan alat strategis yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan adanya kelemahan yang ditimbulkan dari pendekatan langsung serentak, maka solusinya adalah pendekatan bertahap berkembang menjadi alternatif yang populer. Pendekatan ini khususnya akan sesuai untuk perusahaan yang terdiversifikasi dengan unit-unit yang tidak memiliki proses dan data yang sama. Dan perusahaan sejenis ini di sistem ERP independen dapat diinstal di setiap perusahaan di sepanjang waktu dan mengakomodasi periode penyesuaian yang dibutuhkan untuk diasimilasi. Berbagai proses dan data yang sah seperti fungsi buku besar dapat diintegrasi di seluruh perusahaan tanpa mengganggu berbagai operasi perusahaan. Perusahaan yang tidak terdiversifikasi juga dapat menggunakan pendekatan secara bertahap. Implementasi biasa dimulai dengan satu atau lebih proses utama seperti entry pesanan. Kemudian tujuannya adalah untuk memasang ERP dan menjalankan secara bersama-sama dengan sistem yang lama. Dengan semakin banyak fungsi perusahaan yang dikonversi ke ERP, sistem lama secara sistematis yaitu akan berhenti. Pada masa transisi tersebut, ERP akan dibuat antarmuka dengan sistem yang lama. Selama periode ini, tujuannya dari integrasi sistem dan rekayasa ulang proses yang merupakan hal mendasar bagi model ERP tidak dapat dicapai. Untuk bisa mendapatkan manfaat penuh dari ERP tersebut, rekayasa ulang proses masih akan harus terjadi. Jika tidak, perusahaan hanya mengganti sistem lamanya dengan sistem baru yang mahal. Kemudian resiko yang kedua adalah tantangan terhadap perubahan dalam budaya. Perusahaan agar dapat berhasil, semua area fungsional perusahaan harus dilibatkan dalam menentukan budaya perusahaan dan dalam menentukan kebutuhan sistem baru. Kesediaan dan kemampuan perusahaan dalam melakukan perubahan dalam keluasan implementasi ERP adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan. Jika budaya perusahaan sudah sedemikian rupa atau sudah baik sehingga perubahan tidak dapat ditoleransi atau tidak diinginkan, maka implementasi ERP tidak akan berhasil. Budaya dari sisi teknologi juga harus dinilai. Perusahaan yang tidak memiliki staf pendukung teknologi untuk sistem yang baru atau yang memiliki pengetahuan basis pengguna dengan teknologi komputer, maka akan menghadapi hambatan penerimaan lebih besar dari sistem baru oleh karyawannya sendiri. Kemudian resiko yang ketiga adalah memilih ERP yang salah. Karena sistem ERP adalah sistem yang telah setengah jadi, pengguna akan harus menentukan apakah ERP tersebut sesuai dengan budaya perusahaan dan berbagai proses bisnisnya sendiri. Alasan umum kegagalan sistem adalah ketika sistem ERP tidak mendukung satu atau lebih proses bisnis yang penting. Yaitu contohnya seperti produsen tekstil di India yang mengimplementasikan sistem ERP dan hasilnya hanya menemukan ERP tersebut tidak mengakomodasikan salah satu kebutuhan dasarnya. Dalam perusahaan tekstil tersebut yaitu memiliki kebijakan untuk mencatat harga persediaan yaitu dalam dua. Yang pertama adalah harga yang digunakan di pasaran domestik. Yang kedua adalah untuk harga di pasar penjualan ekspor dan harganya itu lebih tinggi, yaitu 4 kali. Namun ERP yang diimplementasikan pengguna tidak didesain untuk memungkinkan keberadaan dua harga tersebut. Berbagai perubahan ekstensif dan mahal harus dilakukan membuat ERP tersebut bekerja. Berbagai gangguan sistem yang serius akhirnya timbul akibat kondisi ini. Lagi pula, memodifikasi suatu program ERP dan basis data dapat memunculkan potensi kesalahan pemrosesan
dan dapat membuat pembaruan sistem ke versi selanjutnya sulit untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu kesalahan dalam memilih konsultan. Mengimplementasikan sistem ERP adalah peristiwa yang kebanyakan hanya akan dilalui sekali oleh perusahaan. Keberhasilan proyek tersebut tergantung pada keahlian dan pengalaman yang biasanya tidak dimiliki secara internal, karena memang hampir semua implementasi ERP melibatkan konsultan luar yang mengkoordinasi proyek tersebut, membantu perusahaan mengidentifikasi berbagai kebutuhan, mengembangkan berbagai spesifikasi kebutuhan untuk ERP, memiliki paket ERP dan mengelola perpindahannya. Bisnis konsultasi ERP telah berkembang hingga senilai 20 miliar dolar per tahun di pasarnya. Biaya untuk sebuah implementasi biasanya antara 3 hingga 5 kali biaya lisensi peranti lunak ERP itu sendiri. Perusahaan konsultasi dengan praktek ERP yang tinggi kadang-kadang kekurangan sumber daya manusia. Kondisi ini seperti yang terjadi pada tahun 1990-an ketika ribuan klien tergesa-gesa mengimplementasikan permintaan akan implementasi ERP berkembang jauh dari pasukan konsultannya yang berkualitas. Makin banyak cerita mengenai proyek yang gagal. Keluhan yang sering timbul adalah perusahaan konsultan menjanjikan praktisi yang berpengalaman, berkualitas, akan tetapi ternyata mengirimkan pekerja magang yang tidak berkompetensi. Perusahaan-perusahaan konsultan dituduh untuk memanuver umpan dan ganti untuk mendapatkan kontrak. Pada wawancara awal kesepakatan perusahaan, konsultan akan mengirimkan berbagai konsultan terkenal yang canggih, berbakat, dan persuasif. Klien akan menyetujui perjanjian tersebut dengan berasumsi bahwa orang-orang inilah atau orang-orang yang berkualifikasi yang hampir sama yang akan benar-benar mengimplementasikan sistem tersebut. Karena sebelum mengontrak konsultan luar, pihak manajemen harus melakukan berbagai tahap. Yang pertama adalah mewawancarai staf yang diajukan untuk proyek terkait dan membuat daftar terperinci kontrak yang mengspesifikasikan staf mana saja yang dari tim konsultan tersebut kemudian akan ditugaskan di mana saja. Kemudian yang kedua adalah membuat secara tertulis bagaimana perubahan staf yang akan ditangani. Kemudian melakukan pemeriksaan referensi pada staf yang diajukan. Kemudian menyelaraskan kepentingan para konsultan dengan kepentingan perusahaan dengan menegosiasikan skema pembayaran berdasarkan kinerja yang akan didasarkan pada pencapaian beberapa tahapan penting utama. Kemudian yang terakhir yaitu menetapkan tanggal pemberhentian yang jelas untuk konsultan agar dapat menghindari kesepakatan konsultasi yang tanpa akhir hingga menimbulkan ketergantungan serta aliran biaya yang tanpa akhir juga. Kemudian resiko yang kelima adalah biaya tinggi dan pembengkakan biaya. Biaya total kepemilikan untuk sistem ERP di setiap perusahaan satu dengan lainnya itu berbeda-beda. Untuk mengimplementasikan berukuran menengah hingga besar, maka biayanya akan berkisaran sekitar ratusan ribu hingga ratusan juta dolar. Biaya total kepemilikan meliputi yaitu seperti biaya peranti lunak, kemudian peranti keras, jasa konsultasi, biaya personel, internal, instalasi, serta pembaruan dan pemeliharaan sistem untuk 2 tahun pertama setelah implementasi. Risiko yang timbul akan berbentuk biaya yang terlalu rendah diperkirakan dan biaya yang di luar prediksi, yaitu seperti yang pertama itu pelatihan. Biaya pelatihan dapat lebih tinggi daripada yang diperkirakan sebelumnya karena pihak manajemen hanya fokus pada biaya untuk mengajarkan karyawan atau pelatihan karyawan tentang peranti lunak yang baru tersebut. Biaya tersebut barulah sebagian saja dari pelatihan yang dibutuhkan. Para karyawan juga harus belajar sebagai prosedur baru yang seringkali
dilupakan dalam proses penganggaran. Yang kedua yaitu pengujian dari integrasi sistem. ERP adalah model historik yang secara teori merupakan sebuah sistem yang menggerakkan seluruh perusahaan, akan tetapi dalam kenyataannya banyak perusahaan yang menggunakan ERP sebagai sistem backbone dan ditempelkan pada sistem yang lama, serta sistem jadi lainnya yang dapat ditambahkan yang mendukung kebutuhan unik perusahaan, mengintegrasi berbagai sistem yang berbeda dengan ERP dengan melibatkan penulisan program konversi khusus atau bahkan modifikasi kode internal ERP. Kemudian yang ketiga adalah konversi basis data. Sistem ERP yang baru biasanya akan berarti basis data baru. Konversi data adalah proses mentransfer dari data file datar sistem lama ke basis data ERP. Jika data dari sistem lama andal, maka proses konversi dapat dilaksanakan melalui prosedur secara otomatis. Akan tetapi, apabila kondisi yang ideal sekalipun akan membutuhkan banyak sekali pengujian dan rekonsiliasi untuk memastikan bahwa transfer tersebut itu lengkap dan akurat. Seringkali data dalam sistem lama tidak dapat diandalkan, file kosong dan nilai data yang rusak menyebabkan timbulnya masalah konversi yang membutuhkan intervensi manusia, seperti yaitu pengetikan ulang data. Selain itu, jauh lebih penting lagi diperhatikan struktur data dari sistem lama biasanya cenderung tidak sesuai dengan proses yang direkayasa ulang untuk sistem baru, tergantung pada keluasan rekayasa ulang yang dilibatkan. Mungkin seluruh basis data dalam perusahaan akan harus dikonversi melalui prosedur entry data manual. Karena ERP sangat mahal untuk mengimplementasikan, banyak manajer yang sering merasa terganggu dengan sedikitnya penghematan biaya nyata yang dapat mereka wujudkan dalam jangka pendek. Bahkan banyak sekali kritik mengenai keberhasilan dari sistem ERP sendiri. Apakah manfaatnya itu lebih besar atau manfaatnya itu lebih kecil dibandingkan biayanya itu sendiri? Untuk menilai manfaat, dan pihak manajemen pertama-tama harus mengetahui apakah yang diinginkan dan dibutuhkan dari sistem ERP sendiri. Pihak manajemen kemudian harus membuat ukuran kinerja utama seperti pengukuran tingkat persediaan, perputaran persediaan, pengurangan kehabisan persediaan, dan pengurangan rata-rata waktu pemenuhan pemesanan yang mencerminkan berbagai harapan pihak manajemen. Untuk memonitor kinerja berbagai area utama tersebut, beberapa perusahaan membentuk tim penilai nilai yang bertanggung jawab kepada manajemen puncak. Kemudian risiko yang terakhir yaitu gangguan pada organisasi perusahaan. Sistem ERP itu dapat hancur atau menghancurkan perusahaan yang menginstalnya. Rekayasa ulang proses bisnis yang seringkali menyertai implementasi ERP adalah yang paling banyak disebutkan sebagai sebab dari masalah kinerjanya. Secara operasional, ketika bisnis dimulai bahwa sistem ERP, segala sesuatu akan tampak dan bekerja dalam cara yang berbeda dari cara sebelumnya, yaitu secara sistem lama. Periode penyesuaian akan dibutuhkan bagi setiap orang untuk mencapai titik kenyamanan bekerja dalam pembelajaran atau pelatihan. Tergantung pada budaya perusahaan dan sikap atas perubahan. Dalam perusahaan, penyesuaian mungkin membutuhkan waktu lama dalam beberapa perusahaan daripada di perusahaan lainnya. Yaitu kasus yang paling besar di media massa yaitu Harley Food Corporation yang dulu kesulitan memproses berbagai pesanan melalui sistem ERP barunya dan tidak dapat mengirim produknya karena gangguan ini. Penjual pada kuartal ketiga Hershey pada tahun 1999 turun sebesar 12% jika dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya, dan pendapatan juga mengalami penurunan sebesar 18%. Masalah Hershey karena ada
dua kesalahan strategis. Yang pertama adalah karena keterlambatan dari jadwal perusahaan tersebut memutuskan untuk berpindah ke sistem baru dalam musim sibuk. Kesulitan tersembunyi yang tidak dapat dihindari dari implementasi sistem yang kompleks akan lebih mudah ditangani dalam proses bisnis yang tidak sibuk. Kemudian kesalahan yang kedua adalah banyak ahli merasa bahwa Hershey mencoba untuk melakukan terlalu banyak hal dalam satu kali implementasi. Selain dari sistemnya, perusahaan tersebut mengimplementasikan sistem manajemen hubungannya dengan pelanggan dan peranti lunak logistik dari dua vendor yang berbeda yang harus antarmuka. ERP tersebut dan berbagai komponen jadi yang ditambahkan semua diimplementasikan dengan pendekatan langsung bersamaan. Cukup sekian yang saya bisa sampaikan, yaitu mengenai resiko yang berkaitan dengan implementasi sistem. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.